Pemilihan umum 2024 telah digelar serentak pada 14 Februari lalu. Pemilu kali ini yang memilih presiden, wakil presiden, anggota DPR, DPRD provinsi, serta DPRD kota atau kabupaten, dan anggota DPD berlangsung dengan aman dan relatif tidak menemui kendala berarti. Saat ini Komisi Pemilihan Umum tengah melakukan penghitungan suara yang rencananya akan diumumkan hasilnya pada Maret mendatang. Namun di tengah penghitungan suara yang tengah dilakukan, perolehan suara masing-masing paslon mulai terlihat. Di Indonesia Timur yang meliputi Sulawesi, Kepulauan Nusa Tenggara, Kepulauan Maluku, suara Prabowo Gibran seakan mendominasi. Padahal dalam beberapa kali kesempatan kampanye Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar, serta Ganjar Pranowo Mahfud MD di Indonesia Timur dipenuhi pendukungnya hingga tumpah ruah. Namun perolehan suaranya seakan tak berbanding lurus dengan banyaknya massa yang menghadiri kampanyenya. Apa penyebab melonjaknya suara Prabowo Gibran di Indonesia Timur? Benarkah karena janji melanjutkan program Joko Widodo yang juga kerap kali menaruh perhatian khusus akan membangun Indonesia Timur? Bagaimana kubu Anies Muhaimin serta Ganjar Mahfud melihat perolehan suara Prabowo Gibran yang mendominasi di Indonesia Timur? Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, saya disclaimer dulu bahwa Apa Kabar Indonesia Malam tema hari ini berdasarkan hasil quick count ya pemirsa ya. Karena sampai dengan saat ini kita masih menunggu hasil pengumuman resmi dari KPU berapa perolehan suara masing-masing calon presiden dan juga calon wakil presiden. Tapi kalau merujuk kepada quick count kita lihat untuk Indonesia Timur tampaknya 02 ini unggul, padahal 01 dan juga 03 ini jor-joran melakukan kampanye di wilayah Indonesia Timur. Apa sih pengaruhnya? Itu akan saya bahas di Apa Kabar Indonesia Malam. Narasumber saya sudah hadir di sini, Mas Mustafa Nara mewakili 01, Mas Khairul Umam mewakili pengamat politik Indonesia kita. Selamat malam, assalamualaikum bapak-bapak. Dan mewakili 03 sudah ada Mas Ciko Hakim, bahkan juga mewakili 02 ada Kakak Billy. Selamat malam, assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, waalaikumsalam. Mungkin saya pasti mau minta komentar dulu bagi mereka yang tidak, kita lihat tidak memberikan suara yang cukup signifikan di Indonesia Timur. Selain dari 02 yang mana memang sangat diunggulkan untuk wilayah Indonesia Timur. Saya ke Mas Ciko terlebih dahulu. Bukan kecewa ya Mas Ciko ya, tapi ada pertanyaan nggak sih di tim TKN Prabowo, di tim TKN dari Ganjar Mahfud, kenapa sih suara kita ini kecil sekali, padahal kalau Ganjar datang ke wilayah Indonesia Timur tuh begitu disambut, begitu banyak. Ini seperti apa? Saya rasa pertanyaannya bukan hanya dari kami, TPN Ganjar Mahfud, tapi juga dari masyarakat umum dan khususnya justru tentu dari para pemilih kami di Indonesia Timur, karena kan rakyat ini tahu siapa yang mereka pilih, rakyat ini tahu siapa yang tetangga mereka pilih, rakyat tahu siapa yang di lingkungan mereka memilih siapa, rakyat tahu di TPS mereka memilih siapa, dan satu lagi, rakyat juga tahu bahwa terjadi banyaknya intimidasi, banyaknya gelontoran bansos dan juga dibarengi dengan klaim-klaim bahwa bansos yang dari negara ini diklaim menjadi seakan-akan bansos yang dibawa oleh salah satu paslon, yaitu paslon 2 tentunya. Dan ketika juga Pak Jokowi juga kan mengklaim bahwa ini bansos Jokowi, begitu juga para menteri mengklaim seakan-akan ini bansos murni hanya dari Jokowi, padahal ini adalah bansos dari negara, dari uang negara, dari uang pekerja keras ya, pembayar pajak. Dan ini kita mengetahui dan ini bukan rahasia lagi. Jadi pada prinsipnya hal-hal ini juga menimbulkan itu yang tadi yang dikatakan, ada anomali juga di mana turnout atau hadirnya massa di kampanye-kampanye besar kami, walaupun kampanye yang dalam tingkat kecil selalu full, selalu memenuhi lapangan-lapangan yang kami datangi tanpa juga melakukan mobilisasi yang berlebihan gitu ya. Tapi paling caleg membawa tim sesnya, membawa relawan-relawannya, dan sisanya adalah masa-masa yang datang dengan sukarela, yang semangat dan untuk mendukung Pak Ganjar maupun Pak Mahfud. Begitu juga perolehan suara kami di Indonesia Timur bagi PDI Perjuangan, maksudnya bagi partai politik pengusung utama dari
Pak Ganjar dan Pak Mahfud ini kan juga cukup signifikan, dan memang anomali ini banyak terjadi. Tapi kita lihat, kami sedang mengumpulkan apa yang disebut dengan dugaan-dugaan kecurangan-kecurangan, baik itu dugaan kecurangan dari sebelum terjadinya pemilu dan pencoblosan, bahkan dari pencalonan dan lain-lain yang kita bilang adalah sifatnya terstruktur dan sistematis. Dan juga yang terjadi ketika pencoblosan di hari H dan juga pasca pencoblosan. Yang ini harus terus kita kawal dan akan kita kumpulkan, dan nanti dalam waktu dekat tentunya dilaporkan ke Bawaslu, dan kemungkinan besar step berikutnya adalah ke Mahkamah Konstitusi. Jadi kita berharap tujuan utama dari pelaporan-pelaporan ini satu, ya memang sebagai kontestan tentunya kami ingin suara kita maksimal, tapi yang kedua sebagai anak bangsa kita ingin pemilu ini berlangsung jujur dan adil, dan masih ada waktu untuk mengoreksinya apabila sengketa nanti diselesaikan dengan baik. Oke, berarti dari 03 merasa bahwa kita harusnya dapatnya lebih melihat begitu banyak animo yang datang ketika masa kampanye. Sama nggak sih dari 01? Kita harus lebih banyak dari ini dong, dari quick count. Kok kita kalah di Indonesia Timur, bagaimana? Persoalan kita itu sekarang bukan soal jumlah ya, tapi marwah demokrasi. Bayangkan hampir 50% ya, setiap TPS itu ada salah satu paslon yang melewati 50% suara dari yang lain. Jadi maksudnya dia melebihi 50% suara yang didapat dari yang lain-lain dibanding 01, 03. Jadi maksud saya begini, kita sekarang ini bukan soal mempersoalkan kita menang atau kalah, tetapi kita malu. Karena kalau kita buka di Google, Anda tulis kecurangan pemilu 2024, hampir semua TPS, hampir semua provinsi dari 16 provinsi yang ada di bagian Indonesia Timur, ini semuanya ada laporan kecurangan, dan kecurangan itu luar biasa besarnya itu. Jadi ini karena menurut saya bukan lagi soal paslon, bukan lagi soal partainya apa, tapi soal bagaimana menyelamatkan wajah kita itu loh. Buruk sekali Mbak, buruk sekali. Kita malu. Pemilu, saya itu 3 kali pemilu terlibat langsung menjadi tim ses hampir semua yang terlibat saat ini, dan ini paling brutal yang ada. Jadi kita lagi bukan soal ingin lebih, ingin menang, kalah malu enggak, bukan. Ini soal marwah. Jadi kita mempertahankan marwah atau membangun marwah capek-capek bertahun-tahun, ternyata juga enggak meningkat-meningkat, membuat kita itu drop istilahnya itu. Demokrasi rendah jadinya kita itu. Kalau kecurangan pemilu memang akan ada ranahnya lain nanti untuk melaporkan, dan memang saya berharap bahwa kita sedikit move on untuk melihat sebenarnya apa program-program yang dijual oleh masing-masing tim dari Capres dan juga Copres. Sekarang saya ingin ke Kakak Billy, sebenarnya apa sih yang ditawarkan dari 02? Kok banyak sekali suara-suara di Indonesia Timur ini memilih 02? Apakah karena memang ingin melanjutkan program Presiden Jokowi, atau jangan-jangan ada kebaruan lain, seperti apa Kakak Billy? Kita bisa melihat ya, angka paling tinggi itu dari Sulawesi Utara 70% lebih. Kemudian disusul Kalimantan Tengah, lalu Papua Selatan itu 70% lebih juga. Dan seluruh wilayah Papua itu di atas 60%. Dan kalau melihat animo yang terjadi pada saat kampanye, saya juga melihat langsung gitu, seperti kampanye Pak Prabowo di Sulawesi Utara itu bukan hanya pada saat kampanye orang sampai turun, bahkan hujan-hujanan Pak Prabowo naik panggung, masyarakat nggak mau pulang. Tetapi pada saat kemenangan real quick count, itu juga masyarakat tumpah turun ke kota-kota juga di Papua. Itu sampai macet. Jadi kemeriahan bukan hanya pada saat sebelum pemilu saat kampanye, tetapi pasca quick count itu juga masyarakat sudah merayakan kemenangan tersebut. Nah, kalau ditanyakan kenapa nih, kalau kita lihat ya beberapa indikator-indikator pembangunan Trans Papua semenjak pemerintahan Jokowi itu terhubung hampir 100%. Sebelumnya itu kalau kita mau jalan, bahkan di kampung saya sendiri, saya kebetulan dari Papua, di kampung saya sendiri itu saya sampai SMA itu nggak ada listrik. Di rumah saya ya, di SMP itu memang sekitar rumah ada listrik tapi tidak berimbang. Di rumah kami nggak ada, dan banyak yang nggak ada juga. Jalan juga nggak terhubung. Semenjak pemerintahan Pak Jokowi, jalan terhubung kanan kiri. Trans Papua hampir mencapai angka 100%. Kemudian kalau kita melihat penetrasi internet di Nusa Tenggara Timur dan di Papua itu sudah meningkat di atas 90%. Bahkan Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat itu sampai 70% lebih angka penetrasi internetnya. Ini berdasarkan data APJI. Sebelumnya itu di bawah 50%. Kita mau koneksi internet, mau belajar aja itu nggak ada. Sekarang di kampung saya itu udah 4G, kita mau akses internet mudah sekali. Dan angka indeks pembangunan manusia IPM waktu Pak Jokowi pertama kali menjabat di 2013 itu angkanya 52.
Sekarang itu mencapai angka 62, IPM-nya naik pesat, indeks pembangunan manusia. Jadi ketika masyarakat bertanya nih, dari Capres 01, 02, 03 di Indonesia Timur, siapa sih yang membawa narasi keberlanjutan atas hal-hal baik yang kami sudah rasakan, itu tentunya muncul 02, paslon 02. Dan ketika mereka berdua turun ke Papua itu, Pak Prabowo saya hitung di 2023 itu 2 kali turun ke Papua, dan ke Nusa Tenggara Timur itu 2 kali juga. Dan bahkan di Papua itu Prabowo membagikan hampir 1.270 unit motor buat TNI Polri dan meresmikan rumah sakit. Dan di bulan Maret Pak Prabowo juga meresmikan sebuah pusat pelatihan dan lahan pertanian. Nah, ini tuh ketika Pak Prabowo mau turun itu disambut meriah sekali. Jadi sudah no wonder ketika kemudian beliau mengusung narasi keberlanjutan, masyarakat Indonesia Timur bilang ini presiden dan calon presiden yang mau kita usung gitu. Mas Umam, kurang lebih. apakah seperti itu sudah tidak terbantahkan lagi presiden yang paling memperhatikan wilayah Indonesia Timur Pak Jokowi dan sumbangsinya dapat di 02 karena mereka menjanjikan, paling menjanjikan, begitukah? Ya, tentu judgement bisa dibangun ya, tetapi kemudian di saat yang sama tentu ada faktor-faktor lain yang kemudian berdampak secara elektoral. Karena bagaimanapun juga Indonesia Timur itu salah satu basis terkuat dari PDIP. Kalau misal kita menggunakan teori straight ticket voting, maka kemudian basis dari kekuatan itu harusnya mengalirnya ke kubu 03, yaitu Mas Ganjar dan juga Pak Mahfud. Tetapi kemudian pertanyaannya mengapa tidak terjadi? Nah, kalau misal kita cermati, merespon misalnya tadi yang disampaikan oleh Mas Ciko, kemudian Pak Nara, memang diakui atau tidak ada faktor strategis yang kemudian berpengaruh, terutama terkait dengan infrastruktur pemenangan. Praktis kalau misal kita cermati data dari Kemendagri, itu ada sekitar 11 dari 20 atau 21 gubernur yang diganti di sana, dan penunjukan tentu berdasarkan pada keputusan Kemendagri. Dan kemudian praktis ada sekitar 40-an wali kota atau bupati. Diakui atau tidak, kalau misal kemudian mengharapkan para penjabat kepala daerah itu betul-betul netral dalam arti konteks 100% netral, rasanya too good to be true. Mungkin itu iya, tetapi di saat yang sama tentu ada pengaruhnya. Tetapi di saat yang sama, Mbak, ada beberapa faktor lain yang barangkali juga cukup berpengaruh. Misalnya, Indonesia Timur selama ini itu digarap oleh PDIP. Hampir semua, mayoritas, praktis 80% teman-teman non-muslim, terutama dari umat Kristiani, Katolik, itu larinya ke PDIP, termasuk dalam konteks Pilpres mendukung Pak Jokowi. Begitu kemudian situasi berubah, mereka digarap 9 tahun untuk memberikan dukungan Pak Jokowi, mencintai Pak Jokowi katakanlah, tapi begitu kemudian di fase akhir Mas Ganjar melakukan serangan balik kepada Pak Jokowi, tempias mereka. Nah, situasi ini yang kemudian tampaknya mereka kemudian mengasosiasikan diri bahwa ini saya lebih mengarah ke 02 daripada pihak yang justru memberikan serangan secara terbuka kepada kubu 02. Nah, kemudian di sisi yang lain tentu faktor-faktor non teknis juga cukup berpengaruh. Misalnya tadi terkait dengan konteks program ya. Kalau misal kemudian itu dianggap sebagai sebuah acknowledgement, ya mungkin ada catatan positif. Meskipun tadi Mas Billy sepertinya agak keceplosan itu. Ada ribuan motor dibagikan ke TNI Polri. Ini bisa digoreng sama Mas Ciko dan juga Pak Nara. Tetapi saya coba balik ke konteks infrastruktur pemenangan. Ya, dan juga satu lagi patut diduga karena backbone dari 03 itu PDIP, Mas Ciko ada di sini. Rasa-rasanya kalau misal kemudian terjadi split ticket voting, barangkali pertanyaan yang paling strategis adalah apakah mesin politik infrastruktur pemenangan di PDIP solid atau tidak. Mungkin situasi di Indonesia Timur agak sama dengan di Jawa Tengah. Jawa Tengah itu basis menguasai PDIP menguasai 28 dari 35 kabupaten kota di Jawa Tengah. Pak Ganjar gubernur 2 periode, tetapi harus berpuas diri dengan 30%. Indonesia Timur rasanya agak mirip. Nah, artinya terjadi split ticket voting ini yang kemudian menjadi pertanyaan, apakah benar PDIP dalam konteks ini solid untuk memberikan dukungan 03 atau tidak? Mas Ciko nanti akan jawab, apa jangan-jangan kader PDIP di Indonesia Timur untuk pileknya memenangkan diri sendiri, untuk pilpresnya bolehlah bisik-bisik, ya udahlah ke Pak Prabowo aja karena cintanya kepada Pak Jokowi. Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam.
Sekarang saya ke Mas Ciko. Mas Umam mengatakan di sini, sebenarnya Indonesia Timur itu memang kandangnya PDIP. Kalau dibilang suara perolehan kecil ini kenapa? Apakah jangan-jangan salah strategi? Kemarin itu memang kadernya begitu mengarahkan masyarakat untuk mencintai Pak Jokowi. Sekiranya sekarang tidak sejalan ini kemudian salah strategi, atau jangan-jangan kadernya ini yang kemudian split dukungan juga, atau bagaimana Mas Ciko? Silakan dijawab. Kami tetap mengakui bahwa ada Jokowi efek dalam artian sebagai seorang presiden yang sukses dalam membangun infrastruktur misalnya, ya kan? Itu kami akui. Tetapi yang lebih kuat lagi adalah Jokowi efek bukan hanya soal citra diri, tetapi juga cawe-cawe. Nah ini menarik, ya kan? Nah tapi yang kedua tadi disampaikan bahwa ada ketidakloyalan dari kader partai PDI Perjuangan, dan ini sangat kami ragukan bahwa kita mengetahui bahwa kader-kader PDI Perjuangan adalah kader-kader yang tegak lurus dan selama ini belum pernah fail dalam hal tegak lurus, dan soal split ticket voting inilah termasuk anomali di mana kita bisa bandingkan dari pilpres-pilpres sebelumnya bahwa inilah yang pertama kali capres dan cawapres dari let's say capresnya dari partai tertentu suaranya jauh di bawah dari partai yang pengusungnya. Kita bisa bandingkan dengan Pak SBY dalam 2 kali pilpres sebagai kader Partai Demokrat, suaranya jauh di atas partainya, juga capres-capres lain di pemilu sebelum Pak SBY menjadi presiden. Nah ini apalagi Pak Jokowi ya. Nah itu ya yang hal yang disebut anomali. Tapi saya ingin mengomentari sedikit apa yang disampaikan oleh Billy. Itu tadi bisa dimasukkan dalam hal yang sifatnya nanti ketika pembuktian di MK ada kecurangan-kecurangan yang sifatnya terstruktur, sistematis dan masif. Jadi memang ada penggunaan uang-uang negara untuk seakan memberikan citra bahwa pemberian-pemberian itu berasal dari paslon tertentu. Nah itu yang dikatakan dari soal 1.200 motor untuk TNI, Polri dan Babinsa. Nah ini juga terkait dengan bansos, sama persis apa yang disampaikan. Nah ini yang berbahaya, pemilu ini menjadi mahal bukan karena anggarannya, dan ini digaung-gaungkan oleh paslon 2 bahwa mereka tidak mau ada putaran kedua. Salah satu alasannya adalah anggaran yang tinggi. Itu salah, anggaran yang tinggi itu terjadi karena ada money politics menggunakan uang negara. Nah ini yang berbahaya. Oke, Kakak Billy boleh dikonfirmasi sekaligus saya tanya juga bahwa ternyata kalau memang ada Jokowi effect, ya memang ini menang di Indonesia Timur itu bukan karena kampanye hebat dari Prabowo Gibran, tapi karena memang programnya Jokowi yang luar biasa di Indonesia Timur. Bagaimana Kakak Billy? Nah, pertama, kalau disampaikan bahwa ada kecurangan secara tersistematis, tentunya 03 juga harus menjawab. Ada sekitar 9 kasus yang berhubungan dengan pengerahan aparat negara untuk mencoblos 03 ya. Ada kepala daerah yang diarahkan, ada kabinda yang ditemukan untuk diarahkan mencoblos pasangan 03. Itu juga bisa dijelaskan kalau begitu itu kenapa. Nah, menjawab pertanyaan 1.270 unit motor itu dibagikan pada saat beliau sebagai Menteri Pertahanan dan dibagikan kepada anggota TNI Polri, tidak dalam suasana kampanye dan tidak juga dalam konteks beliau mengkampanyekan diri sebagai capres. Kalau kita menghitung jumlah menteri dan kepala badan negara yang dipimpin, itu berasal kebanyakan itu dari partai PDIP malah gitu kan, ada Mensos, ada beberapa kementerian yang lain gitu, dan mereka juga menjalankan program mereka sebagai menteri, tapi kemudian kenapa tidak dituduhkan gitu bahwa mereka mengarahkannya untuk kepentingan pencapresan. Nah kemudian menjawab tentang konteks kenapa Pak Prabowo terpilih, apakah itu karena Jokowi effect dan bukan karena kampanye kreatif, juga tidak tepat ya, karena coba kita lihat lagu kampanye dari TPN, TKN, dan kubu Amin, satu-satunya yang mengumandangkan musik ciptaan anak Indonesia Timur itu Pak Prabowo. Oke gas, hip hop anak-anak Indonesia Timur yang lagi benar-benar hype di seluruh Indonesia Timur, nggak pernah ternotis selama ini, tertutup oleh musik-musik Indonesia Barat seperti Peter Pan dan yang lain-lain. Begitu up dan Pak Prabowo dan timnya memilih musik Indonesia Timur up sebagai lagu tema kami, itu anak Indonesia Timur itu bangga luar biasa ya. Oke gas, torang itu aja udah kata Indonesia Timur banget, kata torang yang dipakai di lagu itu. Kemudian Mas Gibran ketika turun dan mengkampanyekan, turun dalam suasana kampanye di depan ribuan orang saat itu, mayoritas itu memang pemilih muda yang hadir dengan harapan bahwa narasi pembangunan mereka yang kalau kita lihat ada 8 program prioritas yang diusung TKN Prabowo Gibran ya, diusung capres cawapres Prabowo Gibran, itu 8 program cepat itu
6-nya menyasar masalah utama yang dihadapi oleh Indonesia Timur. Oke. 6, misalnya kayak masalah pendidikan, kualitas guru, kualitas sekolah, makan siang gratis, itu semua masalah yang memang saat ini sudah membaik di Indonesia Timur, tapi masyarakat Indonesia Timur ingin lebih up. Jadi sangat kontekstual juga program yang diusung. Kakak Billy, tahan dulu, mungkin saya ke Mas Nara. Selain, udahlah, nantilah urusan kecurangan itu ada ranahnya. Tapi mungkin tunjukkan bukti konkret apa yang sudah dilakukan oleh Anies dan juga Muhaimin di Indonesia Timur yang nyata, tidak hanya janji. Kalau tadi 02, kita pakai lagunya nih. Oke, gas, bagaimana? Ini lagu kok mempengaruhi pemiluan, rendah banget menilai demokrasi itu. Jadi saya katakan, ini paradok Mas Billy itu. Mengatakan nggak ada Jokowi efek, tapi dia cerita soal pembangunan infrastruktur di Papua, lalu mengatakan pemberian motor itu dulu sebelum bukan sebagai capres tapi bagaimana. Kan pemilu itu kan bukan saat coblosan kan, sebelum, saat coblosan, setelah coblosan. Dan ini tiga-tiganya terlibat ini. Maka Pak Mas Ciko mengatakan ini TSM, memang TSM. Kita kalau melawan TSM itu, apalagi melibatkan negara, melibatkan pemerintah, susah kita akan menumbangkan ini. Kalau melibatkan kekuasaan ya. Oleh karena itu kan sebenarnya dalam teori politik itu ada 3 yang memberi kemenangan pemilu itu. 1, tingkat pendidikan, 2, kesejahteraan, 3, lembaga peradilan yang independen. Ini tiga-tiganya dimanfaatkan oleh pemerintah. Apa coba? Pendidikan ya kita tahulah ya. Tidak merata pendidikan Indonesia itu loh. Kesejahteraan Papua kita tahu lah, mungkin yang lain lebih unggul dari Papua kesejahteraannya. Yang ketiga, lembaga peradilan. Kita tahu dari awal ini sudah bermasalah. Kalau kotanya Amin apa yang lakukan, ya pasti nomor 2 udah lebih dulu apa yang mereka lakukan, yang mereka memanfaatkan program mereka. Jadi tidak mungkin ketiga paslon ini akan memenangkan kalau ditanya udah berbuat apa. Maka saya nggak percaya kalau menangnya di Papua itu karena hanya program kampanye. Nggak mungkin itu. Nggak mungkin, pasti ditopang dan mohon maaf nih, dugaan kecurangan yang besar dan Anda nggak bisa mengatakan nanti dulu nggak usah diatur. Karena pengaruh ketiga tadi, lembaga peradilan yang independen nggak tercapai, jadi mudah diarahkan gitu kan, seperti itu. Anda tahu yang pertama kali berita tentang pembakaran kotak suara itu di Papua, bukan di tempat lain. Jadi nggak usahlah tutup-tutupin, termasuk pembagian tadi itulah menggunakan anggaran negara. Ya itu kapan dia melakukan, dia cuti atau tidak, apakah itu diniati dengan elektoral atau tidak, kita nggak tahu. Yang penting saya katakan, Amin secara moral sudah menang. Soal elektoral nanti kita urus sampai ke MK. Itu yang mau saya katakan. Oke, mungkin sekarang saya ke Mas Umam. Apakah memang ini bisa mengatakan bahwa akan menjadi waktu yang lama bahwa Indonesia Timur ini masih menjadi basisnya Presiden Jokowi hingga periode sekarang ini, meskipun sudah tidak menjabat lagi, ini menjadi PR besar, semacam bahwa sudah tidak dibantahkan lagi bahwa akan panjang nanti keberpihakan pemerintah terhadap wilayah Indonesia Timur. Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam. Hasil hitung suara pemilu di mana Anies Muhaimin memperoleh 23,61% di wilayah Sulawesi Tenggara, pemirsa, sementara Prabowo Gibran 70,54% dan Ganjar Mahfud 5,85%. Ini di Sulawesi Tenggara ya. Sekarang kita lihat lagi. Di Sulawesi Tengah, baik, dengan suara masuk 70%, Anies Muhaimin 22, 02 69%, Ganjar Mahfud 8,98%. Ini di Sulawesi Tengah. Sekarang kita lihat lagi di Sulawesi Selatan seperti apa, 0138, 0256, 035%. Ya, ini sumbernya langsung dari KPU ya pemirsa ya. Sementara di Sulawesi Barat 27,85 untuk 01, Prabowo 64, 03 7,53. Sulawesi Utara 7,4801, 74,8302, 03 17%, 0,68. Ini cukup tinggi juga di Sulawesi Utara. Kalau di NTT, wah ini di NTT, 61%, 02 pemirsa, di 03 33%, ya katanya kandangnya ya. Dan juga Anies Muhaimin hanya dengan 5,5%. Sementara di wilayah NTB ini 0266, 0317, 01 25% lebih NTB. Nah ini Papua, ini menarik nih. Papua Barat ini tempatnya Kakak Billy nih ya, 02 62%, 03 26, Anies Muhaimin ini 11,1%. Sementara di Papua Selatan 71,81, wah besar sekali pemirsa untuk 02, di 03 18%, di
019. Tapi yang ini suara masuk memang masih 17,68% pemirsa ya, jadi masih panjang lah waktu. Papua Tengah gimana nih pemirsa? 61% dengan suara masuk 4,62, 03 ini 28, 01 10. Papua Barat Daya, nah 59,5502, 26% 03, 01 13% dengan suara masuk 36,32. Sumbernya KPU pemirsa ya, bukan sumber yang aneh-aneh. Nah sekarang saya ke Mas Umam. Mas Umam, ya memang bisa dibilang bahwa ya sekarang mungkin realistis saja ya. Saya ngebayangin kalau jadi orang Papua udah tinggal di pelosok sana, jauh dari pembangunan. Yang terpikir di benak mereka siapa yang melakukan yang paling banyak untuk kita. Pastinya adalah pemerintahan sekarang Pak Jokowi. Dan yang paling menjanjikan adalah 02. Meskipun di sini Mas Nahra mengatakan ya enggak lah, kita juga pasti menjanjikan yang bagus-bagus. Bahkan juga 03 juga. Ya kita kan juga dorong Pak Jokowi untuk bekerja Indonesia Timur kan juga karena PDIP juga, bagaimana? Ya, memang kalau misal menggunakan konsep linearitas elektoral, memang paslon yang mendapatkan dukungan dari kekuatan incumbent, meskipun sekarang nggak ada incumbent, tetapi kemudian penguasa memberikan seolah menjadi sponsor di balik koalisi, maka kemudian memang kutel efek yang dihasilkan dari capaian kinerja itu akan jauh lebih mengarah pada kubu paslon yang didukung. Ditambah lagi tadi ya ada beberapa poin yang tampaknya juga bisa di-highlight. Memang secara sosioantropologis pendekatan-pendekatan yang dilakukan oleh 02 itu relatif menunjukkan karakter timur. Karena lagunya. Salah satu, diakui atau tidak? Saya mencermati betul. Bagaimana di wilayah Manado. Manado itu Mbak, itu adalah kekuatan terbesar salah satu ya di wilayah Sulawesi Utara. Itu adalah basis terkuat PDIP. Bagaimana kemudian sebelumnya dia menguasai praktis bisa DPR RI-nya, itu bisa 3 orang dan sebagainya. Kemudian mayoritas di DPRD-nya juga penguasanya cukup tebal di sana. Tetapi kemarin situasinya sangat berubah. Misalnya ya, karena memang ada pergeseran beberapa caleg di situ. Tetapi dengan penggunaan tadi itu, istilah torang macam-macam gitu ya. Dan kemudian bahkan situasinya berubah itu sejak pada momentum Mei 2023. Ketika waktu itu ada penolakan U20, di situ ada sebuah dinamika yang sifatnya mungkin lokal, tetapi dinamika lokal itu terus kemudian bergulir dan kemudian dijual sedemikian rupa. Nah, kalau misal kemudian terjadi situasi yang berbeda, maka kemudian kita bisa melihat salah satunya adalah Sulawesi Utara terbukti, terkonfirmasi 72% itu sangat tinggi. Bahkan tadi 74%. Maka kalau misal kemudian ada situasi yang sosioantropologis mungkin tidak di take account, diakui atau tidak, itu memberikan impact lanjutan. Ditambah lagi di wilayah lain, Papua tentu ada noken. Tidak semuanya wilayah menjalankan sistem noken, tetapi hampir sejumlah wilayah Papua, terutama di wilayah dapil-dapil baru, hasil dari pengembangan itu beberapa yang kemudian bisa digarap dengan sistem noken. Nah kemudian di saat yang sama, diakui atau tidak, Pak Prabowo itu adalah anak seorang ibu yang berasal dari Halmahera. Nah Halmahera tahu sendiri, kita juga melihat bahwa sentimen itu kadang juga menjadi bagian dari kampanye di tingkat lokal yang sudah dijual oleh kubu 02, terutama di wilayah Maluku dan lain sebagainya. Nah sisi-sisi ini yang kemudian memberikan insentif elektoral yang cukup memadai, ditambah memang betul secara sosioekonomi masyarakat Indonesia Timur kita, saudara-saudara kita, secara kesejahteraan, misal tadi menggunakan indeks pembangunan manusia, Human Development Index, dari aspek pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, memang relatif berada di bawah teman-teman di Indonesia Tengah ataupun Barat. Maka begitu kemudian ada mekanisme yang sifatnya bantuan, termasuk program, itu mereka kemudian bisa mempersepsikan itu jauh lebih positif, sehingga kemudian impact elektoralnya bisa lebih terasa. Saya pikir gitu. Saya ke Mas Ciko. Saya sampai lihat ini ya, ketika momen Ganjar datang ke Papua banyak sekali disambut oleh Drawa, disambut oleh tokoh adat, tidak kurang dari riuh yang terjadi di sana. Sebenarnya ketika tim datang ke sana, sambutan yang baik ini juga sekaligus memastikan juga sih bahwa ya pilih kita gitu. Jangan kemudian disambut baik karena PDIP tapi pilihan juga berbeda. Ya istilahnya split tiket tadi. Bagaimana Mas Ciko?
Ya enggak dong, pastinya kita semua turun ke bawah, TPN maupun PD Perjuangan, P3 maupun Hanura dan Perindo, kita kan solid untuk mendukung Pak Ganjar ya kan. Setidak-tidaknya bahwa dianggaplah nggak solid, tapi nggak mungkin suaranya segitu. Itu aja, anomalinya terlalu jauh. Ini terlalu aneh ya kan. Turn out jadi gini, TPN juga melakukan penghitungan-penghitungan untuk memprediksi hasil pemilu itu bukan hanya melalui survei ya kan. Selain survei kita melakukan FGD di semua daerah termasuk di Papua dan di negara bagian Indonesia Timur maksudnya. Nah ini juga kami salah satunya juga melihat turnout dari massa ketika kita melakukan kampanye, dan kita juga menghitung berapa pintu yang sudah kita ketuk, berapa tatap muka yang sudah dilakukan oleh para relawan ya untuk memenangkan Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Begitu juga kunjungan Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Pak Ganjar ini kalau dibandingkan capres yang lain, jujur bisa dihitung dia yang paling aktif dan berkeliling di mana-mana di seluruh Indonesia, dan ini juga menjadi pertanyaan bagi kami. Jadi kalau mau ditanyain berulang-ulang apakah solid atau enggak, PDI Perjuangan insya Allah solid. Dan kita juga sangat keras untuk kader-kader yang tidak solid memperjuangkan Pak Ganjar. Oke, mungkin sekarang saya ke Mas Nara singkat saja. Harusnya 01 itu dapat berapa sih di Indonesia Timur? Oke lah, versi dari 01 sendiri. Selama ini kita melakukan tidak quick count ya. Kalau quick count itu nggak bisa nggak bisa memotret itu manual kecurangan. Ya, itu manual. Jadi kita kumpulkan semua C1 dari Indonesia Timur semuanya. Cuma sampai sekarang baru 6% ya. Kapan diumumkan itu nanti hasilnya? Dalam waktu dekat lah. Yang baik. pasti kita nunggu KPU dulu, karena kita ingin kejujuran dulu. Kita juga punya C1, nanti kita bandingkan. Yang pasti kita berkeinginan di sana itu lebih dari 40 ya, sekitar 39-40 setelah yang lain. Tapi itu bahwa ini ada perubahan-perubahan yang dilakukan oleh partai-partai pendukung, partai pengusung. Ini kita lakukan. Kemudian program-program untuk Indonesia Timur juga luar biasa bagus. Tetapi sekali lagi kita harus mengingat bahwa kita perlu keadilan dan kesejahteraan dan pemerataan, termasuk dari pemerintah, termasuk dari penyelenggara pemilu. Jadi bukan hanya kita disuruh untuk ngapain aja, tetapi juga kita harus dilayani dengan baik. Jangan beda-bedakan, jangan diskriminasi, dan juga harus adil. Tidak boleh kita membiarkan kecurangan terjadi. Karena bagaimanapun orang butuh makan gitu loh. Kalau diguyur dengan bansos selesai semua itu. Oke, Kakak Billy terakhir, kalau ada yang meragukan suara besar dari 02 di Indonesia Timur, coba yakinkan, mungkin memang kita dapat angkanya segitu karena kita melakukan luar biasa dibandingkan paslon lain. Silakan Kakak Billy. Ya, mungkin sedikit klarifikasi cepat, ibunya Pak Prabowo bermarga Sigar itu dari Minahasa, Sulawesi Utara. Tapi prinsipnya benar, beliau dari Indonesia Timur. Jadi yang disampaikan tadi juga benar, dan memang jadi ada hubungan genetik yang begitu kuat, dan beliau aktif membangun kampungnya di sana, di Lengoan, Pak Prabowo. Walaupun nggak capres juga memang dulu beliau aktif memperhatikan. Nah, jadi saya sudah, argumentasi saya tadi 3 sudah cukup menjawab. 1, bahwa yang ditunjukkan di quick count dengan yang nyata real di lapangan sambutan meriah itu cocok. Jadi apa yang tertulis secara vote dan apa yang terjadi sambutan masyarakat di lapangan itu clear. Kemudian akseptabilitas Prabowo Gibran di Indonesia Timur itu terjadi bukan hanya karena Jokowi, benar karena Jokowi effect dan ada narasi mereka melanjutkan pembangunan, tetapi juga Pak Prabowo dan Mas Gibran membawa narasi-narasi pembangunan yang inklusif untuk Indonesia Timur. Yang dilihat dari asta citanya itu keinginan untuk pembangunan berkeadilan, memberikan panggung, memberikan kesempatan yang setara. Dan yang ketiga, kreativitas dari kampanye yang dilakukan oleh tim TKN sampai melibatkan TKD, di mana seluruh masyarakat, komponen masyarakat sampai ke level terkecil terlibat di dalamnya, itu membuktikan kesolidan narasi yang dibangun oleh Pak Prabowo dan Mas Gibran, bukan hanya tentang program yang diusung, tetapi juga tentang melibatkan masyarakat seluruhnya, termasuk masyarakat Indonesia Timur dalam proses kampanyenya. Dan itu yang membuat kemenangan Pak Prabowo dan Gibran ini dirasakan sebagai kemenangan bersama seluruh masyarakat Indonesia Timur gitu, secara organik. Jadi ya kita tunggu saja, apalagi 8 program prioritas Pak Prabowo memang menyasar wilayah-wilayah yang masih tertinggal, termasuk wilayah Indonesia Timur. Gitu. Mas Umam terakhir, bahwa sambil kita menunggu hasil KPU, baik kiranya juga masing-masing paslon itu menyadari kelebihan kita di sini, strateginya, kekurangan di sini, bagaimana? Iya, saya pikir dihitung cepat, terutama di internal kubu masing-masing tetap harus dipercepat. Sehingga kemudian data dari masing-masing itu bisa dipertanggungjawabkan ketika kemudian nanti mendapatkan data dari KPU. Sehingga perbandingannya itu lebih clear. Nah, kalau misal kemudian sudah clear, maka kemudian basis bukti, data, informasi
Karena kalau misal kemudian mau dilanjutkan dalam level sengketa kepemiluan, kalau misal kemudian menggunakan pasal TSM, terstruktur, sistematis, masif, maka lagi-lagi pasal di dalam 286 di Undang-Undang Pemilu wajib untuk dipenuhi, yaitu menghadirkan bukti di 50% provinsi se-Indonesia. Kalau misal memang itu betul solid dan kemudian datanya valid, maka potensi bagi MK untuk menganulir putusan atau dari proses panjang ini bisa terjadi. Tapi rasa-rasanya memang agak susah, agak sulit. Nah, semua bergantung pada kubu 01 plus kubu 03, seberapa mampu menghadirkan data yang sangat solid itu. Oke, baik. Untuk dugaan kecurangan pemilu ranahnya berbeda karena kita belum bisa mendengar berapa versi benar atau versi secara keseluruhan data dari KPU. Kami pun juga masih menunggu nih konferensi pers masing-masing hitung manual dari paslon 02, 01 dan juga 03 pemirsa. Tapi apapun itu wilayah Indonesia Timur ketika diraup luar biasa oleh 02, menarik untuk kita bahas, tadi itulah perbincangannya.